Bab 1114, apakah kamu layak? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para pengurus utama Paviliun Xianbao tiba-tiba berubah. Karena orang yang berbicara tidak lain adalah Xiago Wang, Tetua Istana Luar Paviliun Xianbao. Tidak ada satupun pengurus yang menyangka bahwa orang di depan mereka tidak hanya dapat mengganggu akademi utama, tetapi juga Paviliun Xianbao. Siapa ini? Brian Wang perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Zhou di kejauhan. Ekspresinya serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa kamu? Dia tidak hanya bisa mengganggu akademi utama, tapi dia juga bisa mengganggu Paviliun Xianbao. Zhou tersenyum lembut. Tidak peduli siapa aku. Yang penting aku bisa menghancurkanmu sampai mati kapan saja. Mengerti? Wajah Brian Wang sangat jelek. Tentu saja, dia lebih terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan mengirim pesan ke Tetua Istana Luar Paviliun Xianbao untuk mengeluarkan perintah seperti itu. Apalagi Tetua Istana Luar, Xiago Wang, masih satu keluarga dengannya. Zhou tiba-tiba tertawa lagi dan berkata, "Tidak. Pengurus setingkatmu tidak memenuhi syarat untuk dicubit sampai mati olehku. Sekarang, segera keluar dari sini. Mengerti? Takut apa?" Pada saat ini, Yunodi Zhou yang tidak jauh darinya tiba-tiba berjalan keluar. Biarpun kekuatan di belakangnya sangat besar. Lalu apa? Lakukan saja dan semuanya berakhir. Brian Wang melirik Sander Ye di samping dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, suara lain datang dari batu transmisi suara. Kali ini, suara itu langsung mengembun menjadi berkas suara dan menghilang ke alis Brian Wang. Jadi dia adalah satu-satunya orang yang bisa mendengarnya. Detik berikutnya, mata Brian Wang tiba-tiba menyusut. Dia memandang Zhou tidak jauh dari situ dengan tidak percaya. Dan kemudian berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang di tempat tersebut tercengang. Yunodi Zhou berkata dengan marah, "Brian Wang." Brian Wang berhenti, menoleh untuk melihat Yunodi Zhou, dan berkata dengan energi suan, "Dia tidak mungkin dekan yang asli. Kalau dia adalah dekan yang asli, tidak mungkin orang-orang di depan ini tidak mengetahuinya. Yunodi Zhou, kamu masih punya waktu untuk berbalik sekarang." Yunodi Zhou menatap Brian Wang dengan transmisi suara energi suan. "Apakah kamu tahu identitas mereka?" Brian Wang mengangguk. Wajahnya serius. Yunodi Zhou berkata dengan suara yang serius, "Siapa mereka?" Setelah Brian Wang terdiam beberapa saat, dia mengirimkan pesan energi suan. Detik berikutnya, mata Yunodi Zhou tiba-tiba menyusut. Bagaimana ini mungkin? Brian Wang menatap Sander Ye tidak jauh dari situ, lalu menatap Yunodi Zhou. Kalau dia benar-benar dekan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi bersama sekelompok pengurus Paviliun Xianbao. Wajah Yunodi Zhou tampak lebih jelek dari sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat Sander Ye tidak jauh dari situ. Harus dikatakan bahwa ini diragukan. Seperti yang dikatakan Brian Wang, kalau orang di depan mereka adalah dekan, maka mustahil bagi pihak lain untuk tidak mengetahuinya. Kalau orang di depannya bukan dekan, maka ini jalan buntu. Jalan buntu total. Tidak ada peluang untuk menang. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Yunodi Zhou tiba-tiba menjadi ganas. Dia melihat ke arah Zhou, tidak jauh dari situ. "Aku tahu kalian sangat kuat. Tapi lalu kenapa? Bisakah kalian menutupi langit dengan satu tangan?" Dia akhirnya memilih berpihak pada Sekte Pedang. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak punya jalan keluar saat ini. Kalau dia menyesal saat ini, itu akan membuat kedua belah pihak tidak senang.
Bukito Su dan Zoli Liu tidak akan pernah melepaskannya. Kalau dia mundur sekarang, Sekte Pedang juga akan membencinya. Kalau begitu, kenapa tidak mencobanya? Biarpun Yang Orye di depannya bukan dekan. Lalu kenapa? Astaga, dia sudah pakai trik sepanjang hidup. Jadi dia akan memperjuangkan keadilan hari ini. Mendengar perkataan Yunodi Zhou, Zoli Liu yang berada tidak jauh dari sana tersenyum dan berkata, Yunodi Zhou, melihatmu seperti ini, aku merasa kasihan padamu. Yunodi Zhou menunjuk ke arah Zoli Liu dengan marah. Sialan kamu, sialan, sialan. Dia meledakkan lusinan kali sialan dalam satu tarikan napas. Setiap orang, lancang. Zoli Liu sangat marah. Dia menunjuk ke arah Yunodi Zhou dengan marah dan gemetar karena marah. Kamu, dia punya identitas. Bagaimanapun, dia adalah pengurus UTA Paviliun Xianbao Negara Qi. Yunodi Zhou menanggapinya dengan sialan. Zoli Liu sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Pada saat ini, Zhou, yang tidak jauh dari situ tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum. Aku harus mengatakan bahwa kamu masih bisa begitu tenang sekarang. Benar-benar mengejutkan aku. Tentu saja. Aku lebih penasaran kenapa kamu bisa begitu tenang dan santai. Sander Ye memandang Zhou. Aku hanya ingin melihat apakah kalian bisa menutupi langit dengan satu tangan. Haha. Zhou tiba-tiba tertawa dan berkata, aku mengerti. Kamu mungkin sedang menunggu orang-orang dari Akademi Utama atau Sekte Pedang datang. Kan? Biar aku beritahu kamu. Biarpun mereka datang, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Sander Ye berkata dengan tenang. Benarkah? Zhou tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa kekuatan di belakang kamu pasti luar biasa. Lagi pula, tidak banyak kekuatan di alam semesta ini yang tidak dapat kita temukan dalam waktu singkat. Lebih baik panggil orang-orang di belakang kamu. Mari kita bertemu. Sander Ye meliriknya. Apakah Karnu layak? Senyuman di wajah Zhou langsung membeku. Kuharap mulutmu selalu keras. Saat dia berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata, bunuh, bunuh. Begitu suara itu terdengar, orang kuat misterius di sampingnya hendak mengambil tindakan. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Suara itu terdengar, dan kehampaan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba pecah. Kemudian, seorang wanita dan 10 pria kuat berbaju besi emas berjalan keluar perlahan. Melihat pemandangan ini, Yugi yang berada tak jauh darinya menghela nafas lega. Yunodi Zhou juga menghela nafas lega. Orang yang datang tidak lain adalah Gessie Ye, seorang anggota kabinet dalam. Saat dia melihat Gessie Ye, ekspresi Bukito Su tidak jauh dari sana tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zhou melirik Gessie Ye sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yunodi Zhou dan murid Sekte Pedang segera memberi hormat. Salam Tuan Kabinet. Gessie Ye mengangguk sedikit. Kalian tidak perlu bersikap sungkan. Yunodi Zhou tiba-tiba memelototi Bukito Su dan berkata, Bukito Su, kamu tidak menunjukkan rasa hormat saat melihat Tuan Kabinet Ye. Apakah kamu ingin memberontak? Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Bukito Su. Bukito Su ragu-ragu sejenak, lalu memberi sedikit hormat. Salam Tuan Kabinet Ye. Gessie Ye menatap Bukito Su. Siapa yang memberimu hak untuk memblokir negara Qi? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bukito Su tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani berbicara. Gessie Ye sedikit menyipitkan matanya. Tangkap. Di belakangnya, pengawal Guanxuan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Zhou di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Kabinet Ye,
Kami datang untuk menangkap seseorang di bawah perintah kabinet luar. Ada salah apa? Gessie Ye menoleh untuk melihat Zhou. Dalam kapasitas apa kamu berbicara denganku? Zhou menyipitkan matanya sedikit dan mencibir. Oh, berbicara dengan Tuan Ye tidak diperbolehkan kalau statusku rendah. Gessie Ye menatap Zhou dan berkata, tangkap. Saat suara itu turun, pengawal Guanxuan di belakangnya tiba-tiba menghilang. Tetapi pada saat ini, orang kuat misterius di sebelah Zhou tiba-tiba berdiri di depan pengawal Guanxuan itu. Melihat pemandangan ini, jantung Yunodi Zhou berdetak kencang. Beranikah kamu memblokir pengawal Guanxuan dari Akademi Utama? Sangat ganas. Gessie Ye menatap Zhou. Matanya perlahan berubah menjadi dingin. Apakah kalian akan memberontak? Zhou tersenyum dan berkata, tidak berani, Tuan. Biarpun kamu anggota kabinet dalam, kamu tetap harus berbicara tentang hukum Guanxuan. Kami tidak bersalah sama sekali. Kenapa kamu menangkap orang? Gessie Ye berkata, aku sekarang curiga ada seseorang yang curang di kompetisi 10.000 negara dan ingin menutupi langit dengan satu tangan. Dan orang ini adalah kamu. Apakah ini alasan yang dapat diterima? Zhou tersenyum dan berkata, di mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, aku akan menuntut kamu karena pencemaran nama baik. Bisa. Bersikap tangguh. Semua orang di lapangan ketakutan saat mendengar ini. Menantang seorang kabinet dalam. Yugi sedikit terkejut saat ini. Sander Ye mewakili kabinet dalam dan merupakan salah satu orang paling berkuasa di alam semesta Guanxuan saat ini. Apakah kamu berani bersikap tegas dalam hal ini? Gessie Ye hanya menatap Zhou tanpa berbicara. Di belakangnya, pengawal Guanxuan itu sudah memancarkan niat membunuh. Menghina kabinet dalam dengan cara ini berarti meremehkan mereka. Pemimpin pengawal Guanxuan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye. Tuan Ye, aku meminta agar orang ini segera ditekan. Kamu pikir kamu siapa? Zhou tiba-tiba tertawa. Chen Orfang, kamu hanyalah seorang komandan kecil pengawal Guanxuan. Kamu bahkan bukan seekor semut. Kamu masih berani berbicara omong kosong di sini. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian, kan? Komandan pengawal Guanxuan bernama Chen Orfang terkejut. Dia memandang Zhou dan bertanya, siapa kamu? Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar mengenalinya. Gessie Ye menatap Zhou. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Zhou mencibir. Tuan Ye, aku tahu persis apa yang aku lakukan. Kami datang hari ini atas perintah kabinet luar untuk menangkap Yang Ye. Kami melakukan ini dengan cara yang jujur. Malah kamu yang bermasalah. Kamu datang atas inisiatif sendiri atau atas perintah kabinet? Kalau kamu datang atas perintah kabinet, maka keluarkan surat perintah kabinet yang tersegel. Kalau kamu datang sebagai individu, maka tolong minggir dan jangan menghalangi urusan resmi kami. Kalau tidak, kalau kamu terluka, itu tidak baik. Dia mengucapkan kalimat terakhir ini dengan sangat serius. Semua orang di lapangan tidak percaya. Apakah dia mengancam kabinet dalam? Kamu lancang. Chen Orfang di samping Gessie Ye berteriak dengan marah. Beraninya kamu meremehkan kabinet dalam seperti ini. Jatuhkan. Begitu suara itu terdengar, dia dan 9 orang kuat pengawal Guanxuan di belakangnya langsung menghilang dari tempatnya. Zhou sedikit menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. 20 pria kuat misterius bergegas keluar. Bang! Tak lama kemudian, terjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Semua orang di lapangan tercengang. Benar-benar bertarung dengan pengawal Guanxuan. Itu adalah pengawal Guanxuan dari Akademi Guanxuan. Pasukan pribadi kaisar yang sebenarnya. Apa bedanya dengan pemberontakan? Gessie Ye melirik Zhou, lalu membuka telapak tangannya.
dan catatan transmisi muncul di tangannya. Dan pada saat ini, aura misterius tiba-tiba menguncinya. Zhou menatap Gessi Ye dan berkata, "Tuan Ye, lebih baik jangan mengganggu kabinet dalam dengan masalah sepele ini. Kalau tidak, kalau sesuatu terjadi pada kamu, itu akan sangat buruk. Bagaimana menurut kamu?" Gessi Ye sedikit menyipitkan matanya. "Apakah kamu mengancamku?" Zhou berkata dengan tenang. "Kamu bisa memahaminya seperti itu." Terjadi keributan di tempat tersebut. Secara terang-terangan mengancam Menteri Kabinet Dalam. Apakah ini gila? Zhou mengabaikan Gessi Ye yang memiliki ekspresi sangat muram. Tapi menoleh ke Sander Ye. "Bahkan kalau Raja Surga datang hari ini, kamu harus mati." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kirim Tuan Ye kembali ke surga. Siapapun yang berani menghentikan, akan dikirim kembali ke surga bersama-sama. Keluarga kami akan menanggung semua konsekuensinya." Bersambung.